Pernahkah kalian mendengar upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah? Dan kira-kira aspek apa saja ya yang telah dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah? Nah, agar adik-adik bisa lebih mengetahui upaya dan dalam aspek apa saja yang telah dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah, yuk ikuti dan simak baik-baik pembahasan pada video pembelajaran berikut ini ya. Halo, assalamualaikum adik-adik para pembelajar yang super hebat. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga Allah senantiasa berikan perlindungan kepada adik-adik supaya adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya Kasinta selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak adik-adik untuk belajar materi sejarah kebudayaan Islam. Kira-kira apakah kalian sudah mengetahui materi apa yang akan kita pelajari? Benar sekali, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi yang terkait dengan upaya pembinaan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari materi yang super keren ini? Yuk simak videonya baik-baik dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu supaya teman-teman lebih bisa mengamalkan upaya yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial, ekonomi, agama, dan pertahanan. Yang kedua, supaya teman-teman bisa menunjukkan upaya apa saja yang Rasulullah lakukan untuk membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial, ekonomi, agama, dan pertahanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami upaya apa saja nih yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial, ekonomi, agama, dan pertahanan. Dan yang terakhir, supaya adik-adik bisa menceritakan apa saja sih yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial, ekonomi, agama, dan pertahanan. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang rasul yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Beliau juga merupakan seorang pemimpin negara. Sebagai pemimpin negara, Rasul telah melakukan banyak sekali upaya pembinaan di berbagai bidang. Penasaran bukan adik-adik apa saja ya kira-kira upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh Rasulullah terhadap masyarakat Madinah? Yuk langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Contoh dari upaya yang dilakukan Rasulullah terhadap masyarakat Madinah di bidang agama antara lain, yang pertama adalah membangun masjid. Rasulullah membangun masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah seperti sholat, melainkan juga sebagai tempat dalam kegiatan ibadah lainnya seperti berdakwah, mengajarkan ilmu agama, dan bermusyawarah mengenai urusan umat. Kakak punya satu pertanyaan nih, di mana dan apa sih nama dari masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah? Tepat sekali, di Madinah dan bernama Masjid Nabawi. Yang kedua adalah mengajarkan agama. Ada yang tahu adik-adik tujuan dari Rasulullah hijrah ke Yatsrib atau Madinah? Benar sekali, tujuannya adalah berdakwah. Oleh karenanya, Rasulullah setelah sampai di Madinah langsung menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Rasul dalam berdakwah tidak sendiri, teman-teman, melainkan ada juga para sahabat. Jadi Rasulullah itu berdakwah dimulai dari masjid ke rumah-rumah penduduk. Perjalanan Rasulullah SAW dalam melakukan dakwanya, khususnya di kota Madinah, tidak bisa lepas dari proses komunikasi dengan masyarakat setempat. Pada dasarnya,
proses dakwah itu tidak lain dengan proses komunikasi, di mana unsur yang terdapat di dalamnya itu sama, terkecuali adalah esensi pesan yang berbeda. Jika pesan dalam proses komunikasi itu bersifat umum, maka pesan dakwah oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan hadis dengan muatan utama, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, proses dakwah itu memiliki konsekuensi atau tanggung jawab moral yang harus dipikul oleh pelaksana atau pendakwah. Dengan demikian, dakwah dan komunikasi itu memiliki hubungan yang sangat dekat, sebab keberhasilan seorang dai dalam berdakwah sedikit banyak dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengkomunikasikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah upaya apa saja ya yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah di bidang ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah melakukan pertukaran ilmu dan juga keahlian oleh para penduduknya, seperti kaum Ansor yang pandai dengan bercocok tanamnya dan kaum Muhajirin yang pandai dengan berdagangnya. Hal itu dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk saling bertukar ilmu dan bekerja sama dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Nah, adik-adik, kira-kira apa saja ya upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah di bidang sosial? Yuk, simak penjelasan berikut ini ya. Upaya yang dilakukan Rasulullah dalam bidang sosial antara lain, yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Yang kedua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin dalam satu tempat. Yang ketiga, bertindak adil dan tidak membeda-bedakan status sosial. Dan yang terakhir, saling melibatkan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin dalam membangun masjid. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu upaya pembinaan Rasulullah terhadap masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan. Jadi, apa saja ya upaya tersebut? Mari kita simak videonya adik-adik. Yang pertama adalah Rasulullah membuat perjanjian antara kaum muslim dengan kaum Yahudi. Isi perjanjiannya antara lain mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati di antara mereka. Yang kedua, wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Yang ketiga, wajib saling menasehati dan melaksanakan kebaik-baikan dan keuntungan bersama. Yang keempat, wajib menghormati kota Madinah. Yang kelima, jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Dan yang terakhir, semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal di dalam kota Madinah atau di luar kota Madinah. Yang kedua adalah Rasulullah menyiapkan pasukan dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan. Dari upaya tersebut, ternyata Rasulullah itu berhasil dalam membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan taat beragama, sehingga kota Madinah dikenal sebagai negara yang aman, damai, dan juga maju. Alhamdulillah adik-adik, kita sudah sampai pada akhir materi pembelajaran. Bagaimana, apakah adik-adik sudah paham dengan materi yang kita pelajari? Nah, kesimpulan pada materi kali ini adalah yang pertama, upaya pembinaan dalam bidang agama seperti membangun masjid dan juga berdakwah. Yang kedua, upaya pembinaan dalam bidang sosial seperti melakukan pernikahan, berdakwah dengan dihadiri kaum Ansor dan Muhajirin, adil dengan tidak membeda-bedakan status sosial, dan saling gotong royong. Yang ketiga, upaya pembinaan dalam bidang ekonomi seperti saling bertukar ilmu dan keahlian. Dan yang terakhir, upaya pembinaan dalam bidang pertahanan seperti membuat perjanjian antara kaum muslim dengan kaum Yahudi dan menyiapkan pasukan. Dari video pembelajaran sebelumnya mengenai upaya yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, sudah seharusnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berterima kasih kepada Rasulullah. Mengapa?
Hal ini karena Rasulullah telah membimbing kita untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam dan telah membina masyarakat yang aman juga damai dengan syariat agama Islam. Baiklah adik-adik, sekian dulu ya penjelasan mengenai upaya pembinaan Rasulullah terhadap masyarakat Madinah. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Dan kakak harap video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Audio Jungle.